Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ya, silakan. Untuk perkataan itu, saya bertanya kepada Anda. Untuk perkataan itu ya, silakan. Kepada Yesus, kalau itu perkataan Yesus. Yes. Ketika penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Baik, mantap. Sebentar, Anda diam. Anda jangan panas dulu. Enggak, saya cuma geli aja, geli. Geli aja. Sebentar, Anda diam dulu. Iya, silakan. Atau saya taat buat Anda toh. Silakan. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kita lanjut ya, lanjut nanti Anda baca sendiri Wahyu 1 ayat mulai dari 9 ya, penglihatan Yohanes Patmos. Lalu dia berpaling melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilikat ikat pinggan dari emas, kepalanya rambutnya putih bagaikan bulu yang putih. Berarti ada sosok ya yang menyerupai manusia. Oke, ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya seperti orang yang mati. Dan ayatnya selanjutnya dia berkata begini, di atasku lalu ia, tetapi kakinya sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas udarku berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Perkataan aku adalah yang awal dan yang akhir kita bawa ke Yesaya. Saya bawa satu dalam pengertian ya, jadi Alkitab menjawab Alkitab. Saya bawa ke Yesaya 44. Yesaya 44 ayat 6 di situ. Allah berkata, beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, bahwa akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Dia adalah Tuhan itu sendiri dan Allah, dia yang mengatakan dirinya. Anda percaya kan? Sekarang saya minta Anda mengakui ini bahwa dia adalah Tuhan sesuai dengan wahyu yang diterima oleh Yohanes penglihatan. Dan Yesus sendiri berkata dari mulutnya bahwa akulah awal dan akhir. Itu perkataan Allah. Anda tidak percaya bahwa dia Allah Tuhan? Boleh saya? Saya percaya kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Saya percaya itu. Bahwa setelah Yesus terangkat, muncul Yesus palsu, mengaku akulah Alfa dan Omega. Kenapa? Kenapa saya percaya itu bukan Yesus? Karena Yesus yang mengatakan akan datang Mesias palsu dan berkata akulah dia, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu itulah yang disebut umat Kristiani. Oke, sampai di sini paham? Jadi yang berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, Alfa dan Omega, itu bukan Yesus asli. Yesus asli ajarannya dari tahun 30 sampai 33. Lebih daripada itu, di Pulau Patmos, di Antioquia, di Turki, dimanapun itu, di Filipi, di Galatia dan seterusnya, itu bukan Yesus asli, itu yang palsu yang dinubuatkan oleh Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara, percayakah saudara kepada Yesus ketika Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, wahai muridku Bani Israel, ya paman, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dan dia mengaku Mesias dan dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya kepada ucapan Yesus ini? Jawab. Anda tahu penyesat palsu itu yang tidak percaya kepada Bapa maupun Anak. Itu yang pertama. Dia tidak percaya baik Bapa kepada Anak. Itu penyesat palsu. Anda baca di dalam kitab ini, nabi-nabi palsu. Pertanyaan saya loh bang, pertanyaan saya, saudara pendeta Indra, fokus pada pertanyaan saya. Percuma Anda bernarasi kalau tidak sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan saya, percayakah Anda, dengar, percayakah Anda akan ucapan Yesus yang berkata akan muncul penyesat bernama Yesus dan mengaku Mesias,
dan menyesatkan banyak orang. Percayakah Anda akan ucapan Yesus itu? Percaya. Percaya. Nah, tolong tunjukkan mana Yesus palsunya yang menyesatkan banyak orang dan mana orang banyak itu. Jawab. Anda kan? Hah? Anda. Apa? Itu kita tanda. Saya. Anda tidak mengakui bahwa baik Bapa maupun anak. Tunggu. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Anda ini Jangan ke situ. Satunya. Nah, Anda sendiri itu adalah Mesias palsu. Mesias palsunya datang mengaku Yesus. Ada di Tidak tengah-tengah pernah. kita tidak. Jangan bilang kita itu untuk Bani Israel. Dengar saudara, dengarkan, tenangkan pikiran. Tenang. Anda mengatakan Anda harus percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, percayakah Anda kepada Yesus ketika Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, yang mengaku. Percayakah Anda kepada Mesias, percayakah Anda kepada Yesus yang mengaku waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu mengaku Mesias? Oke. Ingat nih. Ini saya kasih bocoran nih. Dengar. Saya kasih bocoran. Paulus mengaku dengar, saya kasih bocoran supaya tidak melebar. Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sekarang pertanyaan saya, Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia atau sebagai ayam? Jawab. Dia adalah Manusia. Yang datang kepada Paulus mengajarkan Paulus itu bukan manusia. Dia manusia. Nah, itu di mana Yesus mengatakan dia adalah manusia dan Tuhan? Di mana Yesus mengatakan itu? Sudah, kasih Anda. Silakan. Bentar, Yohanes ya. Yohanes. Saya bukan Baru cari. Saya bukan baru cari, saya kasih dengan dalil, saya sudah hafal. Lah itu baru cari dalil. Ya, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Sekarang kita Dia telah siapa? akulah dia. Dia siapa? Dia siapa? Sekarang kita telah. Dia siapa? Dia siapa? Justru itu Anda telah ketika dia Dia berkata bahwa siapa? Dia siapa? Dia Tanya Anda siapa? sebentar, saya bawa di Yesaya. Kenapa larinya ke Yesaya? Loh, Anda Alkitab harus. Sekarang pertanyaan saya, percayakah Anda kalau jangan kau potong cuma nanti baru kau Dengar, jangan melebar kemana-mana. Percayakah Anda bahwa Yesus berpesan kepada pengikutnya Bani Israel akan datang Yesus palsu? Aduh. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Sekarang kau minta saya jawab. Percaya tidak akan datang setelah Yesus palsu? Lah, percaya tidak? Kau suruh saya buktikan ya. Nah, kau diam. Bisa. Pertanyaan saya, percaya tidak Anda? Percaya tidak Anda kalau Yesus itu mengucapkan nubuat akan datang Yesus palsu? Percaya atau tidak? Percaya. Oke, percaya. Yesus palsu ini menurut Yesus akan menyesatkan banyak orang. Percaya atau tidak? Percaya. Nah, sekarang Yesus palsunya datang kepada siapa? Dan orang banyak itu siapa? Jawab. Loh, Yesus palsu ada di antara kita manusia. Sekarang saya mau berkata kepadamu, ketika Yesus memberikan penglihatan kepada Yohanes di Patmos, ketika Yesus datang dalam bentuk terang, itu penglihatan itu hanya di dalam siapa? Dimensi roh. Bisakah Mesias palsu berada dalam dimensi roh? Aku puas. Di mana Aku puas melihat kau jadi bulan-bulanan. Tidak kan? Sekarang saya jawab kau. Dia berkata dalam Yohanes, akulah dia. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu bisa mati dalam dosa. Siapa? Dia siapa? Nah, kamu tidak percaya. Lalu dia berkata, dia mengambil merujuk. Kita telah data. Kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia.
yang menghapus dosa pemberontakanmu. Tadi dia berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosamu. Di dalam Yesaya dia berkata, akulah dia yang menghapus dosa. Karena dialah yang menghapus dosa itu. Jadi ketika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa. Siapa Pertanyaan dia? Akulah dia. Di dalam ayat Pertanyaan saya sederhana padahal. dia berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Apa yang kau mau membantah ini? Apa yang kau mau membantah? Sekarang begini. Kalau aku Sekarang sudah dimuliakan baru kamu percaya. Kita baca terus. Kalau anak manusia sudah ditinggikan, kamu percayalah bahwa akulah dia. Karena dia sudah menampakkan diri kepada Yohanes. Dia memberikan penglihatan dan penglihatan itu di dalam dimensi roh. Iblis dan manusia bisa masuk ke dalam dimensi Allah. Bisa enggak? Parah. Iblis bisa masuk ke dalam dimensi Allah dan manusia bisa, Mesias palsu bisa masuk ke dalam dimensi Allah. Tidak bisa. Pertanyaan saya. Itu jawaban. Pertanyaan saya dulu. Pertanyaan saya. Itu otentik cuma. Karena ini firman Allah. Saya tanya dulu. Waktu dia berkata, Yohanes, aku pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Dia dimasukkan dalam dimensi Allah tidak? Pertanyaan saya. Maka ketika dia dikuasai oleh roh, berarti dia dikuasai dalam dimensi roh. Maka itu bisa memperoleh penglihatan. Nah, makanya kalau Anda lihat di bilangan, sebentar, bilangan 11. Saya kasih Anda dulu, nanti saya kasih ayat supaya Anda pakai ya, Anda ingat dan Anda telah sendiri. Dengarlah firmanku, jika di antara kamu ada seorang nabi aku, Tuhan menyatakan diriku padanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Nah, seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya. Kita buka di Pawahyuan Yoel. Kita buka. Saya bawa kau di situ. Di Yoel ya. Sebentar, saya baca di Yoel. Ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Pertanyaan saya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Turunan-turunamu akan mendapat penglihatan. Pertanyaan saya jawab. Kepada siapa Yesus palsu itu datang? Dan mana orang-orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu itu? Banyak yang tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dia tidak percaya Bapa maupun Anak. Pertanyaan saya, Yesus palsunya datang kepada siapa? Yesus palsu ada di antara kita kepada manusia. Yesus palsu ada di antara kita, berarti manusia. Yesus palsunya datang kepada Yesus siapa? palsu tidak ada dari surga. Saya tanya samamu, Yesus palsunya datang kepada siapa? Sekarang gini, Yesus itu manusia atau bukan? Pada saat dia datang di tengah Bani Israel, manusia atau bukan? Dia manusia dan Tuhan. Manusia. Sekarang yang datang kepada Paulus, manusia atau bukan? Dia sudah masuk ke dalam kemuliaannya. Dia sudah dari roh kepada daging, kepada manusia dan kembali menjadi roh. Itu manusia atau bukan? Dia sudah menjadi kembali kepada hakikatnya. Itu manusia atau bukan? Kutanya dulu. Yang dia datang sudah kepada menjadi Tuhan. Oh, sudah menjadi Tuhan. Sebagai Tuhan. Oke. Sekarang kamu bacakan saya 2 Yohanes 1 nomor 7. Kamu baca dulu, kamu baca. Coba. Bacalah, kok jadi saya ngajarin kamu. Kau kasih dalil, masa kau tidak bisa baca? Coba kau baca. Bang Juma, selamat Natal Bang Juma. Iya, semangatkan dirimu Bang. Yohanes kedua ayat ke berapa? 2 Yohanes apa? 2 Yohanes 1 nomor 7. Kenapa? Halo Abang Juma. Ya, silakan aja. Selamat Natal Bang Juma. Iya, selamat kebohongan Bang. Selamat hari mu'alaf sedunia. Ya, makasih Bang Juma. Makasih saudara. Ya, makasih. Ya, selamat hari Natal ya. Untuk Anda yang merayakan. Tapi bagi kami selamat hari mu'alaf. Tidak, jangan, kalau kau sudah memberikan selamat sudah bagus semua. Kasih. Sekarang pertanyaan saya baca dulu 2 Yohanes 1 nomor 7 itu sekarang. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Paulus mengaku yang datang kepadanya Yesus manusia atau Yesus hantu, roh.
Anda terjemahkan dulu baik-baik. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Manusia. Nah, awalnya apa, Suma? Tunggu dulu. Sekarang Paulus mengaku. Kalau dia berkata tidak percaya bahwa dia telah datang sebagai manusia. Diam. Paulus, coba kau baca Galatia 1 nomor 12, silakan. Sebentar, jangan kau berpindah, kita clear di sini. Kalau dia berkata bahwa dia tidak percaya bahwa aku, sebentar, pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berarti awalnya dia adalah Suma, adalah Tuhan. Jadi kau mau membangun narasi apapun, saya Bible sendiri yang menjawab. Sekarang kau baca Galatia 1 nomor 12. Dia lompat lagi, saya ikutin dia, saya terus ikutin apa yang dia mau. Galatia berapa, Suma? Galatia 1 nomor 12. Sorry Bang Handi, ini bau apa? Yang kau mau saya hujan. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan dia yang mengajarkannya kepada aku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sorry Kang. Ya, lanjut mana? Coba Galatia 1. Ini tadi saya baca. Sorry, saya mendengarkan ada pimpinan saya datang soalnya. Galatia 1 nomor 12, coba kau bacakan. Ya sudah, pimpinanmu menguatkan kau supaya jangan kau tenggelam dengan saya. Iya, silakan. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Bukan menerima dari manusia. Tapi dari mana? Pewahyuan. Dari mana? Baca terus. Dari aku menerimanya dari manusia, bukan manusia yang menerima kepadaku, tetapi penyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kalau diimani datang sebagai manusia, bukan sebagai manusia, apa namanya? Antikristus. Pada zaman Yesus kan? Jadi kalau dia mendengar perkataan pewahyuan dari siapa yang menulis pewahyuan dari Yesus, selalu menerasikan bahwa Paulus sudah ada pada saat Yesus. Sekarang 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Siapa antikristusnya? Oh betul. Siapa antikristusnya? Dia adalah Tuhan kan? Siapa antikristusnya? Oh bentar, dia adalah Tuhan. Apa yang salah dari pernyataan Paulus? Antikristus adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai. Dengar Suma. Dengar. Oke, sebagai manusia. Sebagai manusia. Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai. Dia sudah kembali sebagai manusia. Sekarang dia sudah kembali ke Jadi dia berarti sudah jelas. Dengar, berarti sudah jelas siapakah penyesat itu. Dialah yang datang kepada Paulus. Siapakah penyesat ini? Dia adalah Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Kristen. Jangan kau cari yang lain. Hindu tidak, Buddha tidak, Islam tidak, ateis tidak. Hanya satu kelompok besar di atas muka bumi ini yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, tapi Tuhan adalah Kristen. Tadi kau bilang kau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak, saya percaya kepada Yesus yang adalah Nabi dan Rasul yang datang kepada Bani Israel, yang berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang datang setelahku, yang tidak mengaku bahwa dia manusia. Jelas, oke? Dan apa menyesatkan banyak orang? Wahyu itu bukan ajaran Yesus asli. Wahyu itu adalah ajaran Yesus palsu. Baca Wahyu 22 nomor 16. Dari mana kau tahu Yesus palsu? Karena Yesus mengatakan akan datang penyesat mengaku Yesus. Sekarang Yesus, sekarang saya tanya samamu. Ini pertanyaan. Dengar. Menurut saudara, pengakuan Yesus datang untuk yang kedua kalinya nanti di mana? Sudah datang atau belum? Kedatangan kedua Yesus sudah datang atau belum? Belum. Berarti yang datang di Pulau Patmos siapa?
Dia menyatakan diri. Itu Yesus. Paman iblis. Yesus. Saya punya Cuma sekarang saya tanya, kemudian ketika itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan orang meramu akan mendapat mimpi. Terunamu akan mendapat penglihatan. Penglihatan itu daripada apa? Tuhan, karena pada saat itu diberikan kepada semua orang. Percuma kamu nyerocos panjang. Jadi pewahyuan percuma engkau teriak-teriak. Itu sudah dicurahkan kepada semua. Kalau Yesus itu Tuhan, yang kau sembah adalah iblis. Percuma kamu kerasukan, percuma kau teriak-teriak. Yang kau sembah adalah iblis. Itu sudah terbukti. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, wa iyyadu'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk. Al-Quran yang menarasikan itu. Saya penasaran, benarkah Al-Quran saya mengatakan bahwa orang-orang kafir itu menyembah iblis? Saya penasaran, maka saya belajar Bible. Ternyata betul Kristen menyembah iblis. Terbukti dari Bibelnya itu sendiri. Subhanallah. Makasih. Saya kasih data. Saya selalu pakai data. Makasih. Saya tidak pakai cowok seperti kau. Pak Pendeta Indra, izin dulu Pak. Ini kan Martin. Anda baca Pendeta Martin ini Pak. Anda baca di 2 Petrus 2. Kalau Allah tidak menyayangi, Rasukan kawin melemparkan mereka ke dalam neraka. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hei, Anda tahu tidak? Anda tahu tidak? Siapa yang keluar dari goa gelap lalu kemudian menjadi Tuhan? Anda tahu? Yang mati Tuhan nyoten. Yang Anda tahu nggak? Hei, yang keluar dari kubur. Itu malaikat Jibril sementara kan dengar, dengar, jangan Anda kemana-mana, jangan Anda kemana-mana, jangan Anda kemana-mana. Ketika Anda membawa Petrus, 2 Petrus. Ketika Anda mengetahui di dalam 2 Petrus itu, dengarkan, Bung. Kejang-kejang. Dengar. Iblis. Kan yang iblis itu siapa? Siapa yang iblis? Siapa yang laki Ruki yang migurunda, Ruki yang minyorong begini ya Dede Mama karena Anda bisa identifikasi kepada saya. Jibril itu bagaimana bisa berbicara kepada Muhammad? Coba sekarang kau jelaskan. Jelaskan kepada saya. Pertanyaan itu tidak bagus, pertanyaan tidak benar. Ini saya pakai dalil, saya bukan saya tidak gosip. Al-Quran saya mengatakan wa iyyadu'una illa syaitanan marida. Bagaimana cara Al-Quran saya membuktikan. Masa iblis membuka identitas iblis? dulu? Saudara, Anda tidak akan pernah bisa. Hei saudara, Anda tidak bisa menjadikan agama Anda benar dengan membawa Al-Quran. Gak bisa. Justru Al-Quran itu yang memberitakan tentang kesalahan agama saudara. Percuma. Selesaikan dulu kasusmu dengan Yesus yang berkata waspada pada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Itu aja dulu. Saya hanya ingin menolong saudara. Saya hanya ingin menolong saudara keluar dari kungkungan iblis yang selama ini bertengger di dalam agama kalian, gitu loh. Kalau Anda mengatakan itu bukan, dengarkan Bang, dengar. Kalau Anda mengatakan pola agama Anda berdasarkan kepada kepercayaan kepada Yesus, oke. Adakah Nabi Muhammad menerima pernyataan Yesus, wahai Nabi Muhammad, aku adalah Yesus Mesias? Nggak ada kan? Sedangkan polanya jelas. Penyesat itu mengaku Yesus. Yang menerima adalah Nabi Muhammad. Yang memberikan Al-Quran namanya Roh Kudus. Jibril tidak pernah mengaku Yesus. Sedangkan penyesat menurut Yesus mengaku Yesus. Nah, balikkan hal itu kepada agama saudara. Paulus mengaku menerima Yesus.
Sedangkan 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Kalian kan pergi ke seluruh dunia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Sabar dulu saudara. Sabar dulu. Saya mau ibadah. Sabar dulu. Saya mau ibadah. Sabar dulu. Sabar. Saya mau ibadah. Jadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Kan gitu. Nah, penyesat itu tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Galatia 1 di awal surat Paulus nih, dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Berarti dia mengaku Yesus datang kepadanya bukan dalam rupa manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus mengaku yang datang itu Yesus, dia bukan manusia. Berarti Yesus ini apa? Penyesat. Paulus ini penyesat. Loh, Anda bilang yang tidak mengaku dia datang sebagai Tuhan, berarti dia berasal dari awalnya apa tuh? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Justru kalau dia datang sebagai Galatia 1. Dari mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai apa? Datang sebagai apa? Yang Yesus datang sebagai manusia. Oke? Nah, sekarang Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus. Dengan kata lain, Paulus mengingkari kalau Yesus itu manusia. Udah selesai Bang. Udah selesai ya. Udah selesai. Tidak ada lagi perlu datang sebagai apa? Dia datang dari mana? Di dalam Yesus itu datang sebagai manusia. Yohanes 6 ayat 3. Yesus datang sebagai manusia. Sebab aku telah turun dari sorga. Berarti dia datang dari mana? Sorga. Jadi kalau penglihatan itu dari mana? Sorga. Oten, kok nggak nyambung? Aku datang ke dalam dunia dan aku kembali ke sorga. Iblis dari mana? Kutanya sama dulu. Kutanya sama dulu. Iblis itu dari mana? Oke, diam. Sebentar, saya bagian. Di mute dulu atau tendang aja ke gereja orang ini. Diam. Dengarkan saya. Diam. Di mute. Yang kedua, bisa mute Gurunda. Host mute dulu, Bu. Mute dulu penyembah iblis ini. Mute penyembah iblis ini. Supaya kita punya dialog berkembang. Yang kedua, di mute dulu penyembah iblis ini. Anda harus menjawab. Anda mempertanggungjawabkan pernyataan Anda. Anda berkata bahwa malaikat Jibril adalah Roh Kudus. Bagaimana Muhammad bisa berbicara dengan Roh Kudus dalam diri? Cara bagaimana? Mampus kan kau? Mampus kau kan? Mampus langsung seketika. Sedet. Ngomong itu pakai data, jangan nyerocos aja. Nyerocos aja kayak Bang Suma. Iya, gimana? Menanggapi boleh Bang? Silakan, saudara. Ya, ini saya bingung ini Mesias palsu ini artinya apa dulu? Kita sepakat dulu Mesias palsu ini. Mesias palsu ini adalah orang yang diurapi tapi palsu. Dia bukan Yesus. Mesias itu kan cuma Yesus, tidak ada Mesias lain setelah Yesus. Kalau ada lagi yang mengaku Mesias palsu, berarti dia adalah Yesus palsu. Iya, karena saya baca 2 ayat di sini, ini tidak merujuk ke Paulus, ini tidak masuk kategori Paulus ini, Bang. Bagaimana tidak, saudara? Paulus tidak pernah mengaku dia sebagai Mesias itu. Memang bukan orang itu yang mengaku Mesias. Yang mengatakan Paulus itu Mesias siapa? Paulus itu nabi palsu. Coba Anda baca Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu. Apa maksudnya? Sebab Yesus palsu dan nabi palsu. Oke? Akan datang dan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya bisa dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata siapa? Kata Yesus. Berarti Mesias